Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang kabar mengejutkan. Benarkah bantuan PKH tahap 4 tahun 2022 cair lewat kantor pos atau masih tetap cair lewat kartu KKS? Karena ada beberapa informasi yang mengatakan ini pencairan bantuan PKH tahap 4 bakalan dicairkan lewat kantor pos atau lewat PT Pos Indonesia. Nah, tentunya apakah ini nantinya akan diterapkan di daerah tertentu atau di seluruh daerah di Indonesia? Tentunya bagi sahabat YouTube semua keluarga penerima manfaat bantuan PKH yang menjadi pemerhati channel Diari PKH, jangan sampai gagal paham. Oleh sebab itu, simak baik-baik video kali ini ya. Nah, sahabat YouTube, bagi yang baru gabung tentunya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di-subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silahkan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang kabar mengejutkan. Bantuan PKH tahap 4 tahun 2022 cair lewat KKS atau lewat kantor pos Indonesia atau PT Pos Indonesia. Karena ada beberapa informasi yang mengatakan bantuan PKH tahap 4 ini bakalan cair lewat kantor pos ya. Nah, apakah hal ini bakalan diterapkan di daerah-daerah tertentu atau di seluruh daerah di Indonesia ini? Para KPM jangan sampai gagal paham, simak baik-baik video kali ini ya. Nah, sahabat YouTube, saya sedikit cerita pada video kali ini bahwasanya pencairan bantuan PKH, jadi PKH itu mulai ada dari tahun 2007 hingga sekarang tahun 2022. Tentunya bantuan ini sudah lama sekali ya, dan berbagai mekanisme penyaluran bantuan PKH itu sendiri sudah pernah dilakukan. Yang pertama mulai dari tahun 2007 hingga tahun 2017, proses penyaluran bantuan PKH itu dilakukan secara tunai lewat kantor pos Indonesia tentunya. Nah, kemudian di tahun 2017 awal ya, proses penyaluran bantuan PKH berubah mekanismenya dari yang awalnya tunai di kantor pos menjadi non tunai di Bank Himbara tentunya ya. Nah, ketika proses peralihan dari pencairan secara tunai ke non tunai, para KPM ini dibekali yang namanya buku rekening dan juga kartu KKS yang berfungsi sebagai kartu ATM. Nah, kenapa waktu itu dari tunai menjadi non tunai? Karena yang pertama, supaya tidak ada penyalahgunaan bantuan sosial, kemudian supaya lebih mudah dan memberikan edukasi kepada para KPM terkait dengan perbankan. Nah, dari tahun 2017 hingga tahun 2022 ya, hingga terakhir yang pencairan tahap 3 kemarin, proses pencairan bantuan PKH itu dilakukan secara non tunai lewat Bank Himbara. Tentunya proses pencairan dari tahun 2017 hingga tahun 2022 ini mungkin sahabat YouTube semua sudah banyak yang memahami ya, karena banyak sekali kendala tentunya. Salah satunya birokrasi di perbankan yang mengharuskan para KPM yang sebagai pengurus ini yang harus mengambil bantuan tersebut apabila kartu KKS-nya ini rusak, tertelan ataupun hilang. Tentu kan proses penyalurannya lewat buku rekening. Nah, ketika pengambilan bantuan PKH lewat buku rekening ini tidak bisa diwakilkan dan harus pengurusnya sendiri. Nah, kadang pengurus ini kan ada yang kerja di luar kota ataupun ke luar negeri jadi TKI. Akhirnya bantuan ini tidak bisa terambil. Akhirnya banyaklah ketika proses rekonsiliasi penyaluran ini banyak yang tidak tertransaksikan bantuan PKH tersebut. Ada yang
kendalanya itu karena belum didistribusikan kartu KKS ataupun buku rekeningnya karena ada keterlambatan dari salah satu pihak Bank Himbara dan lain sebagainya. Banyak sekali kendala-kendala yang dialami ketika proses penyaluran bantuan PKH ini dilakukan secara non tunai lewat Bank Himbara tentunya. Nah, sahabat itu, di tahun 2022 ini merupakan era uji coba ya. Proses penyaluran bantuan sosial mulai dari PKH, BPNT, BLT ini ada yang dicairkan secara tunai, ada yang dicairkan secara non tunai. Bu Risma di era dia menjabat sebagai Menteri Sosial ini banyak sekali inovasi, perubahan terkait dengan penyaluran bantuan sosial, baik itu PKH ataupun BPNT. Yang pertama, kita bahas dulu yang BPNT. Nah, BPNT ini di tahun 2022, 3 bulan pertama dicairkan secara tunai di kantor pos ya. Alasannya waktu itu dipercepat dan lain sebagainya. Kemudian di bulan berikutnya dicairkan secara non tunai. Kemudian ada yang dicairkan secara tunai hanya khusus di beberapa wilayah saja, di mana wilayah-wilayah tersebut termasuk wilayah khusus tentunya, di mana proses pencairannya tersebut harus diantar oleh petugas bayarnya. Kemudian di beberapa bulan berikutnya dicairkan secara rapel. Ada yang cair masuk secara non tunai di kartu KKS, ada yang cair secara tunai lewat PT Pos Indonesia. Ada yang dibersamakan dengan pencairan bantuan BLT, baik itu BLT subsidi minyak goreng ataupun subsidi BBM. Nah, di 3 bulan terakhir yaitu bulan Oktober, November, dan Desember, bantuan BPNT ini masih belum disalurkan. Nah, gambarannya, bocorannya ketika kita koordinasi dengan pihak PT Pos Indonesia di wilayah kami, bahwasanya untuk di bulan 12 proses pencairannya dilakukan secara tunai bersama dengan BLT BBM, sedangkan untuk alokasi Oktober dan juga November dicairkan secara non tunai masuk ke dalam kartu KKS sebesar Rp400.000. Nah, sahabat itu, untuk bantuan BPNT seperti itu. Nah, kemudian untuk bantuan PKH sendiri mulai dari tahap pertama hingga tahap ketiga, proses pencairannya ini dilakukan secara non tunai, yaitu melibatkan Bank Himbara tentunya. Nah, ketika proses rekonsiliasi pencairan mulai tahap 1 hingga tahap 3, juga banyak yang masih belum melakukan transaksi pencairan bantuan sosial PKH. Banyak sekali penyebabnya, mulai dari kartu KKS yang belum didistribusikan, kemudian yang terblokir, kemudian yang hilang, kemudian daerah terpencil, dan lain sebagainya ya sahabat itu. Nah, kemudian ada beberapa informasi yang mengatakan bahwasanya untuk tahap yang keempat ini, proses pencairan bantuan PKH ini dilakukan secara tunai lewat PT Pos Indonesia atau melalui kantor pos di wilayah masing-masing. Nah, apakah informasi tersebut benar adanya? Untuk wilayah kami sendiri di daerah Kabupaten Banyuwangi, ini masih belum ada informasi dari atasan kita tentunya, yaitu dari pihak koordinator kabupaten. Tentu koordinator kabupaten ini ketika ada informasi semacam itu pasti akan menginformasikan ke bawahannya, yaitu pendamping sosial yang ada di wilayahnya. Namun di beberapa daerah ini ada pendamping juga, kemudian KPM juga yang mengatakan bahwasanya mendapatkan informasi dari tingkat kabupaten bahwasanya di tahap 4 ini pencairannya lewat PT Pos Indonesia. Nah, kalau seandainya itu benar, mungkin juga diterapkan di daerah-daerah tertentu, ada juga kemungkinan diterapkan di seluruh daerah di Indonesia. Makanya untuk menjawab hal tersebut, tentu kita menunggu surat resmi dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia ya. Nah, saat ini kita masih belum bisa menentukan apakah nantinya bakalan diterapkan di daerah tertentu atau di seluruh daerah di Indonesia ini. Nah, terkait dengan kebenaran apakah pencairan ini memang benar lewat PT Pos Indonesia untuk PKH tahap 4, ini juga kita tunggu saja informasi lebih lanjutnya melalui surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ya. Namun hingga saat ini untuk wilayah kami sendiri
di Kabupaten Banyuwangi masih belum ada informasi terkait dengan apakah benar pencairan bantuan PKH tahap 4 ini dicairkan lewat PT Pos Indonesia. Jadi seperti itu ya, para KPM tidak perlu risau, tidak perlu gelisah, tidak perlu mendebatkan nanti bakalan cair lewat KKS, nanti bakalan cair lewat PT Pos Indonesia, tidak perlu didebatkan. Yang penting anggarannya saat ini sudah jelas ada. Dan dari pihak Bapak Dirjen ini sudah mengatakan di bulan November ini akan dicairkan. Jadi ditunggu saja. Yang jelas mari kita doakan bersama-sama semoga lancar proses pencairannya sehingga bantuan ini bisa tepat sasaran, tepat jumlahnya, dan juga tepat waktunya. Nah, maksudnya tepat waktu ini apa? Jadi maksudnya tepat waktu ini adalah proses pencairan bantuan PKH itu ada di 3 bulan pencairan. Nah, untuk tahap 4 ini kan alokasinya Oktober, November, dan Desember. Nah, di 3 bulan inilah yang dimaksud proses pencairan itu tepat waktu. Kalau misalkan lebih dari 3 bulan ini atau masuk di bulan Januari tahun 2023, tentu itu bukan dinamakan tepat waktu ya tentunya. Jadi seperti itu ya, sahabat YouTube, mungkin bisa dipahami informasi kali ini. Jadi informasi kali ini sebatas perbandingan saja kemungkinan apabila proses pencairannya lewat PT Pos Indonesia, ya tentu ada nilai positifnya yang bisa kita dapatkan. Salah satunya kemudahan yang dialami oleh para KPM yang mungkin pengurusnya ini berada di luar kota ataupun menjadi TKI, karena dalam proses pengambilannya masih bisa diwakilkan terhadap orang yang 1 KK. Kemudian tidak ada biaya transaksinya. Jadi biaya transaksinya itu adalah 0 rupiah. Misalkan dapatnya Rp225.000, dapatnya ya Rp225.000 tentunya. Namun kekurangannya apabila dicairkan lewat PT Pos Indonesia ini, tentu proses pencairannya tidak setiap saat bisa diambil karena pihak PT Pos Indonesia ini melakukan penjadwalan di titik komunitas ataupun di kantor pos terdekat. Jadi tidak bisa leluasa seperti yang ada di pihak Bank Himbara. Proses pencairannya bisa diambil kapanpun di agen bank terdekat ataupun di mesin ATM terdekat. Jadi seperti itu ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video dari PKH terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.